Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lawang Sewu, tempat di mana kisah-kisah gelap, rahasia yang disembunyikan, dan teror dari dunia tak kasat mata akan menemani malam kalian. Di luar sana, mungkin banyak orang menganggap santet, pesugihan, dan ilmu gaib hanyalah cerita lama yang dibuat untuk menakut-nakuti. Tapi bagi sebagian orang, semua itu nyata. Nyata dalam bisikan malam, nyata dalam mimpi buruk yang datang berulang, dan nyata dalam tragedi yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Di channel ini, kita akan menyelami kisah-kisah horor penuh misteri tentang orang-orang yang nekat membuat perjanjian dengan kekuatan gelap demi kekayaan, tentang santet yang dikirim karena dendam dan iri hati, tentang rumah-rumah tua yang menyimpan rahasia kelam, serta pengalaman nyata yang meninggalkan trauma seumur hidup bagi mereka yang mengalaminya. Namun, ingat, apa yang kalian dengar di sini bukan sekedar hiburan, karena ada beberapa pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka, ada nama yang sebaiknya tidak disebut, dan ada tempat-tempat tertentu yang masih menyimpan energi mengerikan hingga hari ini. Jadi, sebelum cerita dimulai, pastikan kalian menonton di tempat yang aman. Matikan lampu jika berani. Gunakan headset dan dengarkan setiap detailnya baik-baik. Karena bisa jadi, saat kalian mendengar cerita ini, ada sesuatu yang juga sedang memperhatikan dari balik kegelapan. Saya akan menemani kalian malam ini, membuka lembar demi lembar kisah menyeramkan yang sulit dipercaya, namun benar-benar terjadi. Inilah Lawang Sewu, gerbang menuju kisah horor, santet, ilmu gaib, dan pesugihan paling mencekam. Namaku Darman. Sampai sekarang, aku masih mengingat malam pertama ketika menginjakkan kaki di pesantren tua itu. Hujan turun tipis membasahi jalanan tanah yang berlumpur, sementara angin dari arah hutan membawa bau dedaunan basah bercampur aroma aneh seperti kayu terbakar. Mobil bak terbuka yang kutumpangi berhenti tepat di depan gerbang pesantren bercat hijau kusam. Tulisan Arab di atas gerbang sudah mulai pudar dimakan usia. Di kanan kiri gerbang berdiri pohon beringin besar yang akarnya menjuntai seperti tangan hitam di tengah gelap malam. Aku turun sambil memanggul tas. Supir yang mengantarkanku hanya melirik sekilas sebelum buru-buru menyalakan rokok. "Benar mau mondok di sini, Leh?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, Pak." Lelaki itu menatap ke arah hutan di belakang pesantren, lalu berbisik lirih. "Kalau dengar suara orang manggil malam-malam dari arah belakang pesantren, jangan pernah disahut." Belum sempat aku bertanya lebih jauh, mobilnya langsung pergi, meninggalkan suara mesin yang perlahan hilang ditelan hujan. Aku berdiri sendirian di depan gerbang sambil merasakan bulu kuduku mulai meremang. Pesantren itu jauh lebih tua daripada yang kubayangkan. Bangunannya berupa kayu dan tembok kusam yang sebagian ditumbuhi lumut. Lampu-lampu kuning redup menggantung di teras asrama. Dari kejauhan terdengar suara santri mengaji bersahut-sahutan. Namun entah kenapa, suasananya terasa dingin dan menekan. Seorang santri kurus membawa payung menghampiriku. "Kamu santri baru?" "Iya, nama saya Darman." "Aku Rizal, ayo ikut, Kiai sudah menunggu." Aku mengikuti Rizal melewati halaman pesantren yang becek. Saat berjalan itulah, mataku tanpa sengaja melihat ke arah belakang kompleks pesantren. Di sana hanya ada gelap pekat dan deretan pohon tinggi yang seolah membentuk tembok hitam raksasa. "Itu hutan larangan?" tanyaku. Rizal langsung berhenti melangkah. Wajahnya berubah tegang. "Jangan banyak tanya soal tempat itu. Memangnya kenapa?" Ia menelan ludah sebelum menjawab pelan. "Banyak yang bilang ada padepokan tua di dalam sana." Aku tertawa kecil untuk menghilangkan rasa takut. "Padepokan kosong?" Rizal justru menatapku serius. "Kalau kosong, tak mungkin tiap malam masih ada suara gamelan." Aku terdiam. Hujan semakin deras ketika kami masuk ke dalam kiai. Seorang lelaki tua berjubah putih duduk bersila sambil membaca kitab.
Janggutnya putih panjang dan sorot matanya sangat tajam. Rizal langsung mencium tangannya. "Assalamualaikum, Yai. Santri baru sudah datang." Kiai itu mengangkat kepala menatapku lama sekali, sampai aku merasa tidak nyaman. "Namamu Darman?" "Iya, Yai." Beliau mengangguk pelan. "Mulai malam ini kau tinggal di asrama barat. Tapi ingat satu hal, aku mendekat. Jangan pernah keluar setelah jam 11 malam. Apapun yang kau dengar." Suara beliau terdengar berat dan dingin. Aku hanya mengangguk, walau dalam hati mulai dipenuhi rasa penasaran. Malam pertama di asrama terasa aneh. Angin dingin masuk melalui celah-celah dinding kayu. Beberapa santri sudah tidur berjejer di atas kasur tipis. Aku belum bisa memejamkan mata. Suara ranting pohon bergesekan terdengar jelas dari luar jendela. Rizal yang tidur di sebelahku tiba-tiba berbisik, "Kau dengar?" Aku mengernyit. "Dengar apa?" "Tok, tok, tok." Ada suara langkah berat dari atas atap asrama. Aku langsung duduk. Langkah itu pelan, seperti seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu. "Siapa itu?" tanyaku. Rizal buru-buru menarik lenganku. "Jangan keras-keras." Suara langkah itu berhenti tepat di atas tempat tidur kami. Lalu terdengar suara seperti dengusan napas besar. Dadaku mulai sesak. Beberapa santri lain tampak pura-pura tidur sambil menutupi kepala dengan selimut. Tiba-tiba terdengar suara seseorang tertawa dari luar jendela. Aku refleks menoleh. Di balik kaca jendela yang buram oleh hujan, samar-samar terlihat bayangan hitam tinggi berdiri di luar asrama. Aku spontan bangkit. "Siapa itu?" "Darman, jangan!" bentak Rizal panik. Namun bayangan itu sudah menghilang. Beberapa detik kemudian suara azan tahajud berkumandang dari masjid pesantren. Anehnya, semua suara langkah di atap langsung lenyap begitu saja. Aku tidak pernah bisa melupakan malam ketika makhluk bermata merah itu menoleh ke arah jendelaku. Sejak kejadian itu, tidurku tidak pernah tenang. Setiap kali memejamkan mata, aku selalu teringat senyum lebarnya yang terlihat seperti ingin menelanku hidup-hidup. Sudah 3 hari aku mondok di pesantren tua itu, tetapi rasa takut justru semakin besar. Anehnya, tak ada satupun santri yang berani membahas apa yang sebenarnya terjadi di hutan belakang pesantren. Pagi itu, suasana pondok terlihat biasa saja. Santri-santri mengaji seperti tak pernah mengalami teror apapun. Namun aku tahu, mereka hanya berpura-pura tenang. Aku bisa melihat mata mereka sering melirik ke arah hutan larangan di belakang pesantren. Aku duduk di teras asrama sambil membersihkan sandal yang penuh lumpur ketika Rizal datang membawa 2 gelas teh panas. "Kau masih kepikiran semalam?" tanyanya pelan. Aku menatapnya kesal. "Kau lihat sendiri makhluk itu." Rizal tidak langsung menjawab. Ia duduk di sampingku lalu menghela napas panjang. "Sudah bertahun-tahun aku di sini, Darman, tapi aku belum pernah melihatnya sedekat itu." "Jadi itu benar genderuwo?" Riza menelan ludah. "Orang-orang sini menyebutnya penunggu padepokan." Aku memandangi uap teh yang mengepul perlahan. "Kenapa pesantren ini masih dibiarkan dekat tempat seperti itu?" "Karena pesantren ini dibuat untuk menjaga sesuatu." Aku menoleh cepat. "Menjaga apa?" Rizal justru berdiri. "Aku tak boleh banyak bicara." Jawaban itu membuat rasa penasaranku semakin menjadi-jadi. Sepanjang hari pikiranku terus dipenuhi suara gamelan yang kudengar malam sebelumnya. Bunyinya masih terngiang jelas di kepala, seolah ada orang yang memainkannya tepat di samping telingaku. Malam Jumat akhirnya tiba. Sejak sore suasana pesantren berubah aneh. Langit mendung pekat meski belum masuk musim hujan. Burung-burung gagak terlihat berterbangan di atas pohon beringin depan gerbang pesantren sambil mengeluarkan suara parau. Aku sedang membantu membersihkan masjid ketika Kiai Hamdan memanggil semua santri. "Malam ini tidak ada yang keluar asrama setelah jam 10. Ucap beliau tegas. Seorang santri memberanikan diri bertanya, "Memangnya akan terjadi lagi, Yai?" Kiai Hamdan diam sesaat sebelum menjawab pelan, "Malam ini malam mereka." Kalimat itu langsung membuat suasana hening. Tak ada lagi yang berani bertanya. Setelah sholat Isya, angin mulai bertiup sangat kencang. Pintu-pintu kayu asrama berderit sendir. Lampu gantung bergoyang pelan seperti ada seseorang yang meniupnya dari dekat.
Aku duduk di kasur sambil memandangi jendela yang tertutup rapat. Rizal tampak gelisah sejak tadi. "Sal," bisikku. "Sebenarnya apa yang terjadi tiap malam Jumat?" Ia mengusap wajahnya kasar. "Dulu ada warga desa yang mencoba masuk ke padepokan itu. Lalu, besok paginya dia ditemukan di sungai. Aku menelan ludah. Meninggal." Rizal mengangguk pelan. Tulangnya patah semua. Bulu kudukku langsung berdiri. Belum sempat aku bertanya lagi. Suara gamelan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Ting, dung, tang. Aku membeku. Suara itu lebih jelas daripada sebelumnya. Alunannya lambat namun terasa menusuk ke kepala. Beberapa santri langsung membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Angin malam mendadak membawa aroma aneh. Bau kemenyannya campur anyir darah. Aku berdiri perlahan mendekati jendela. "Darman, jangan buka," bisik Rizal panik. Namun rasa penasaran sudah mengalahkan rasa takutku. Sedikit demi sedikit aku membuka celah jendela. Gelap. Hanya pohon-pohon besar yang bergoyang diterpa angin. Lalu di kejauhan kulihat cahaya obor bergerak di antara pepohonan. Mataku membelalak. Puluhan orang berjubah hitam berjalan berlahan menuju arah bukit belakang pesantren. Mereka membawa obor sambil melantunkan suara aneh seperti mantra Jawa kuno. "Hio, hio, hio." Jantung Lu berdetak semakin cepat. "Itu mereka," bisik Rizal dengan wajah pucat. Aku terus memperhatikan rombongan itu sampai tiba-tiba salah satu dari mereka berhenti. Sosok berjubah paling depan perlahan menoleh ke arah pesantren. Meskipun jauh, aku bisa melihat wajahnya. Matanya putih seluruhnya. Aku langsung menutup jendela dengan tangan gemetar. "Siapa mereka?" Rizal berbisik lirih. "Pengikut Ki Sabrang." Nama itu terdengar asing namun entah kenapa membuat dadaku terasa sesak. Ki Sabrang itu siapa? Pemilik padepokan. Aku terdiam beberapa saat. Bukannya padepokan itu kosong? Rizal tertawa kecil tetapi tawanya terdengar dipenuhi ketakutan. "Kalau kosong, lalu siapa yang memainkan gamelan tiap malam?" Malam semakin larut tetapi suara gamelan tidak berhenti. Bahkan kini terdengar lebih ramai seolah ada pesta besar di dalam hutan. Aku mencoba bertahan di dalam asrama namun rasa penasaran seperti menarikku keluar. Ada sesuatu dalam diriku yang ingin melihat padepokan itu secara langsung. Ketika semua santri mulai sibuk berdoa, aku diam-diam mengambil sarung dan keluar melalui pintu belakang asrama. Udara malam terasa sangat dingin. Kabut turun memenuhi halaman pesantren. Dari kejauhan suara gamelan terus terdengar memanggil-manggil. Aku berjalan perlahan menuju arah hutan. Setiap langkah terasa semakin berat. Tanah berlumpur menempel di sandal. Pohon-pohon besar menjulang seperti raksasa hitam di kanan kiri jalan setapak. Semakin jauh aku berjalan, suara gamelan semakin jelas. Sejak malam pelarianku dari padepokan tua itu, hidupku di pesantren berubah menjadi penuh ketakutan. Aku tidak lagi bisa membedakan mana suara angin biasa dan mana bisikan makhluk yang mengintai dari balik gelap. Setiap malam, aku selalu merasa ada sesuatu berdiri di luar jendela asrama, memperhatikanku tanpa bergerak sedikit pun. Namun yang paling mengganggu pikiranku bukan genderuwo yang kulihat di hutan, melainkan ucapan Ki Sabrang sebelum aku kabur malam itu. "Kau punya darah yang dicari mereka, Darman." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku mencoba bertanya kepada Rizal saat subuh setelah sholat berjamaah. Kami duduk di belakang masjid sambil memandangi kabut tipis yang turun di sekitar hutan. "Apa maksud Ki Sabrang?" tanyaku pelan. Rizal tampak gelisah. Ia terus memutar tasbih kecil di tangannya. "Aku juga tidak tahu." "Kau bohong." Ia menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas berat. "Darman, lebih baik kau pulang dari pesantren ini." Aku langsung mengernyit. "Kenapa?" "Sebelum mereka mengambilmu, aku menahan napas sesaat." "Mereka siapa?" Rizal melirik ke arah hutan larangan. Ki Sabrang tidak pernah memilih orang sembarangan. Aku mulai kesal.
Semua orang di pesantren ini selalu bicara setengah-setengah, seolah menyimpan rahasia besar. Kalau kalian tahu ada iblis di sana, kenapa dibiarkan? Rizal menunduk. Karena dulu pernah ada yang mencoba melawannya, lalu semua mati. Jawaban itu membuat suasana menjadi sunyi. Hanya suara burung gagak yang terdengar dari atas pohon beringin dekat halaman pesantren. Hari itu aku mulai memperhatikan keadaan sekitar lebih teliti. Anehnya, beberapa santri senior terlihat sering menghilang menjelang malam. Mereka keluar di... Sejak mengetahui ayahku pernah menjadi murid Ki Sabrang, pikiranku tidak pernah tenang. Setiap kali mendengar suara gamelan dari arah hutan, dadaku terasa sesak, seperti ada sesuatu yang memanggil dari kejauhan. Aku mulai merasa kehadiranku di pesantren itu bukan kebetulan. Seolah sejak awal ada sesuatu yang memang menungguku datang. Malam-malam di pesantren semakin mencekam. Beberapa santri mulai sering sakit mendadak. Ada yang mengigau sambil menyebut nama Ki Sabrang. Ada juga yang tiba-tiba menangis tengah malam tanpa sadar. Namun semua orang tetap memilih diam, termasuk Kiai Hamdan. Beliau seperti tahu semuanya, tetapi sengaja menyembunyikannya. Pagi itu suasana pesantren terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan turun sejak subuh membuat halaman penuh genangan lumpur. Aku sedang menyapu teras masjid ketika seorang santri berlari panik dari arah asrama. "Fikri hilang!" Semua orang langsung berhenti beraktivitas. Aku menoleh cepat. Santri bernama Fikri itu memang dikenal sering melanggar aturan pesantren. Semalam aku sempat melihatnya diam-diam keluar membawa senter kecil. Kiai Hamdan keluar dari dalam dengan wajah tegang. "Sejak kapan dia tidak ada?" "Sejak habis tahajud, Yai." Beberapa santri mulai mencari ke seluruh area pesantren. Aku ikut membantu, meski pikiranku langsung mengarah ke satu tempat, hutan larangan. Namun anehnya, Kiai Hamdan justru melarang siapapun mendekati hutan. "Cari di sekitar pesantren saja," ucap beliau dingin. Aku memperhatikan wajah beliau. Ada ketakutan yang jelas terlihat di matanya. Saat pencarian berlangsung, Rizal diam-diam menarik lenganku. "Darman, tadi malam Fikri bilang sesuatu padaku." "Apa?" Rizal menelan ludah. Katanya dia mendengar suara perempuan menangis dari belakang pesantren. Aku langsung merinding. "Belakang pesantren dekat sumur tua?" Rizal mengangguk pelan. Jantungku mulai berdetak keras. Sumur tua itu berada di belakang dapur pesantren, dekat batas hutan. Tempat itu memang jarang didatangi karena sudah lama tidak dipakai. Konon airnya mengering sejak bertahun-tahun lalu. Tanpa pikir panjang aku langsung berjalan menuju sana. "Darman, tunggu!" teriak Rizal. Namun aku terus melangkah melewati kebun pisang belakang asrama. Semakin mendekati sumur, udara terasa semakin dingin. Bahkan suara burung pun tidak terdengar. Sumur tua itu akhirnya terlihat. Bangunannya terbuat dari batu hitam berlumut dengan penutup kayu tua yang sebagian sudah lapuk. Pohon bambu tumbuh rapat di sekelilingnya, hingga membuat tempat itu tampak gelap meski masih pagi. Aku mendekat perlahan, dan saat itulah aku melihat sesuatu di tanah. Peci putih milik Fikri, masih basah oleh lumpur. Dadaku langsung sesak. "Ya Allah," bisikku. Rizal yang baru datang langsung pucat melihat peci itu. Aku bilang juga apa? Aku mendekati bibir sumur, lalu mencoba melihat ke dalam. Gelap, sangat gelap. Namun samar-samar terdengar suara air menetes dari bawah. Tik. Malam setelah Fikri ditemukan di dekat sumur tua, menjadi awal teror yang sebenarnya di pesantren itu. Aku masih bisa mengingat jelas bagaimana tubuh Fikri gemetar sebelum akhirnya pingsan di halaman pesantren. Sampai subuh tiba, tak ada satupun santri yang berani tidur. Semua berkumpul di masjid sambil membaca doa dengan wajah pucat. Namun suasana paling menakutkan justru datang dari Kiai Hamdan. Beliau terlihat sangat gelisah. Aku belum pernah melihat sorot mata beliau setakut itu sebelumnya. Hujan masih turun deras ketika beberapa santri membawa Fikri ke ruang belakang untuk diruqyah. Tubuhnya panas sekali, bahkan kulitnya terlihat menghitam di bagian leher dan punggung. Aku duduk di pojok masjid bersama Rizal sambil memperhatikan para santri lain yang terus melirik ke arah sumur tua. "Menurutmu dia masih sadar?" tanyaku lirih. Rizal menggeleng pelan. Sejak tadi Fikri terus ngomong sendiri. "Apa katanya?" Wajah Rizal langsung menegang. "Dia bilang penjaga hutan sudah masuk ke pesantren." Aku terdiam. Entah kenapa kalimat itu membuat dadaku terasa semakin berat. Tak lama kemudian Kiai Hamdan keluar dari ruangan tempat Fikri dirawat. Wajah beliau terlihat pucat dan lelah. "Mulai malam ini, semua santri tidur di masjid.
Ucap beliau tegas. Beberapa santri langsung saling pandang. Kenapa Yai? Tanya seseorang. Kiai Hamdan memandang ke arah asrama putra yang gelap di tengah hujan. Karena mereka sudah menemukan jalan masuk. Suasana langsung hening. Tak ada yang berani bertanya lagi. Menjelang tengah malam, lampu listrik di pesantren mulai berkedip-kedip. Angin dingin masuk melalui celah jendela masjid, membawa bau tanah basah bercampur anyir yang membuat mual. Aku mencoba tetap tenang, tetapi pikiranku dipenuhi bayangan mata merah di dalam sumur. Tiba-tiba, terdengar suara pintu asrama terbuka sendiri dari kejauhan. Krek. Semua santri langsung menoleh. Pintu asrama bergerak pelan tertiup angin. Lalu terdengar suara langkah berat dari dalam bangunan itu. Buk, buk, buk. Suara itu sangat jelas, seolah ada makhluk besar sedang berjalan di lorong asrama. Beberapa santri mulai membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Rizal menggenggam lenganku erat. Dia datang, bisiknya pucat. Aku menelan ludah. Lampu masjid kembali berkedip. Cetak, cetak, brak. Petir besar menyambar langit tepat di belakang pesantren. Kilatnya sesaat menerangi halaman. Dan dalam cahaya petir itu, aku melihat sosok hitam besar berdiri di depan asrama. Tubuhnya tinggi. Setelah malam, ketika Genderuwo masuk ke asrama, pesantren berubah seperti tempat yang kehilangan ketenangan. Tidak ada lagi suara santri bercanda di halaman. Menjelang maghrib, semua pintu langsung ditutup rapat. Bahkan beberapa santri mulai tidur sambil membawa tas karena ingin kabur kapan saja. Namun yang paling menggangguku adalah tatapan makhluk itu sebelum menghilang di atas plafon masjid. Ia menyebut namaku. Bukan sekedar menyerang seperti kepada santri lain. Makhluk itu seperti sengaja datang untuk mencariku. Subuh itu, udara terasa sangat dingin. Kabut turun tebal menutupi halaman pesantren sampai pohon beringin depan gerbang hampir tak terlihat. Aku duduk sendirian di serambi masjid sambil memikirkan semua kejadian beberapa hari terakhir. Rizal menghampiriku dengan wajah pucat karena kurang tidur. Kau tidak tidur? Aku menggeleng pelan. Aku merasa semua ini ada hubungannya denganku. Rizal duduk di sampingku sambil memeluk lutut. Mungkin memang begitu. Aku menatapnya kesal. Kau tahu sesuatu lagi? Ia diam beberapa saat sebelum berbisik lirih. Semalam setelah kau tertidur, Kiai Hamdan bicara dengan Mbah Surip. Apa katanya? Rizal tampak ragu. Mereka bilang, darah keturunan ayahmu bisa membuka segel lama. Dadaku langsung terasa sesak. Segel apa? Rizal belum sempat menjawab ketika suara tongkat kayu terdengar dari belakang. Tok, tok, tok. Kiai Hamdan berdiri memandang kami dengan wajah serius. Darman, ikut saya. Aku langsung bangkit. Kami berjalan menuju bagian belakang dalam kiai, tempat yang belum pernah aku masuki sebelumnya. Lorong kecil itu gelap dan lembab, dipenuhi rak-rak kayu tua berisi kitab kuning yang sudah berdebu. Kiai Hamdan membuka sebuah pintu kecil di ujung lorong. Krik. Ruangan di dalamnya sangat sempit. Hanya ada meja kayu tua, lampu minyak, dan lemari besar yang sudah dimakan rayap. Beliau menutup pintu berlahan, lalu memandangku dalam-dalam. Apa yang akan saya tunjukkan, jangan pernah kau ceritakan kepada santri lain. Aku mengangguk pelan, meski jantungku mulai berdebar. Kiai Hamdan membuka lemari tua itu, lalu mengeluarkan sebuah kitab sangat besar yang dibungkus kain hitam lusuh. Saat kainnya dibuka, debu langsung berterbangan memenuhi ruangan. Kitab itu terlihat sangat tua. Sampulnya terbuat dari kulit coklat gelap dengan tulisan Arab kuno yang hampir pudar. Apa ini, Yai? Beliau mengusap sampul kitab perlahan. Warisan pendiri pesantren ini. Aku langsung menatap kitab itu dengan perasaan aneh. Entah kenapa begitu melihatnya, kepalaku terasa berat. Kiai Hamdan membuka halaman pertama. Di sana terdapat gambar simbol aneh berbentuk lingkaran hitam dengan tulisan Jawa kuno di sekelilingnya. Itu lambang Padepokan Ki Sabrang, ucap beliau lirih. Aku membeku. Jadi pendiri pesantren mengenalnya. Bukan hanya mengenal. Kiai Hamdan menarik napas panjang.
Dulu mereka saudara seperguruan. Aku langsung terdiam. Suara hujan mulai terdengar turun pelan di luar ruangan. Pendiri pesantren ini bernama Kiai Mahfud. Lanjut beliau, dan Ki Sabrang dulu memiliki nama asli Sabrang Wijaya. Aku menelan ludah. Mereka belajar ilmu bersama. Kiai Hamdan mengangguk. Namun Sabrang memilih jalan berbeda. Beliau membuka halaman lain yang dipenuhi tulisan tangan. Tahun-tahun dulu, tempat ini bukan pesantren, melainkan hutan kosong tempat para pencari ilmu bertabah. Aku memperhatikan isi kitab yang mulai dipenuhi gambar-gambar menyeramkan. Ada ilustrasi sosok besar berbulu hitam berdiri di tengah hutan. Genderuwo. Ki Sabrang menemukan cara memanggil makhluk penjaga hutan, kata Kiai Hamdan pelan. Lalu, awalnya ia hanya ingin kekuatan. Lampu minyak di ruangan bergoyang pelan tertiup angin. Namun perjanjian gaib selalu meminta bayaran. Aku mulai merinding. Kiai Hamdan menunjukkan halaman berikutnya. Di sana ada gambar ritual dengan puluhan orang berjubah hitam mengelilingi api besar. Ki Sabrang mulai memberi tumbal. Dadaku terasa dingin. Manusia. Beliau mengangguk pelan. Dan semakin banyak tumbal diberikan, semakin kuat penjaga hutan itu. Aku menatap gambar genderuwo besar yang dilukis di kitab. Matanya merah menyala bahkan di atas kertas lusuh itu. Kenapa tidak dihentikan sejak dulu? Wajah Kiai Hamdan mendadak berat. Karena saat Kiai Mahfud mencoba menutup padepokan itu, banyak muridnya dibantai. Aku langsung terdiam. Pertarungan terjadi 7 malam. Suara beliau terdengar lirih, namun penuh tekanan. Hutan ini pernah dipenuhi mayat. Aku menelan ludah. Lalu bagaimana pesantren ini bisa berdiri? Kiai Mahfud berhasil menyegel sebagian kekuatan padepokan. Malam 1 Suro akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana pesantren sudah terasa berbeda. Langit mendung pekat, meski matahari masih tinggi. Angin berhembus dingin, membawa bau tanah basah dari arah hutan larangan. Bahkan burung-burung yang biasa hinggap di pohon beringin depan gerbang, mendadak menghilang entah kemana. Aku tidak bisa tenang sejak melihat mata merah di atas lemari kitab malam sebelumnya. Makhluk itu kini tidak lagi sekadar mengganggu. Ia seperti mulai masuk ke setiap sudut pesantren dan semakin dekat kepadaku. Seharian Kiai Hamdan mengumpulkan beberapa santri pilihan untuk berjaga di sekitar masjid. Aku termasuk salah satunya, bersama Rizal dan 3 santri senior lain. Anehnya, 1 orang tidak terlihat sejak pagi. Jatmiko, santri senior yang selama ini dikenal paling pendiam. Aku baru sadar beberapa hari terakhir dia sering menghilang saat malam tiba. Dan setiap kali kembali, wajahnya selalu pucat, seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan. Menjelang maghrib, hujan mulai turun perlahan. Kabut tebal muncul dari arah hutan, sampai halaman pesantren hampir tak terlihat. Kiai Hamdan berdiri di depan kami, sambil menggenggam tasbih kayunya erat. Malam ini, jangan ada yang keluar dari area masjid. Beliau memandang kami satu persatu. Apapun yang kalian dengar. Aku mengangguk pelan, tetapi pikiranku justru semakin dipenuhi rasa curiga pada Jatmiko. Setelah sholat Isya, listrik pesantren tiba-tiba mati total. Cetak. Suasana langsung gelap. Beberapa santri panik. Hanya cahaya lampu minyak di masjid yang membuat keadaan tidak sepenuhnya hitam. Dan saat itulah suara gamelan mulai terdengar lagi. Ting, tang, dung. Namun kali ini lebih ramai, lebih cepat. Seperti ada pesta besar di tengah hutan. Rizal langsung menatapku dengan wajah pucat. Mereka mulai ritual. Aku menelan ludah. Suara gamelan bercampur suara kendang dan teriakan aneh dari kejauhan.
Yo. Bulu kudukku langsung berdiri. Tiba-tiba salah satu santri berteriak sambil menunjuk ke arah halaman. Itu siapa? Kami semua menoleh. Di tengah kabut hujan, terlihat sosok berjubah hitam berjalan berlahan menuju gerbang pesantren sambil membawa obor. 1 orang, lalu 2, lalu puluhan. Aku langsung membeku. Pengikut padepokan. Mereka berdiri diam. Aku tidak pernah merasakan ketakutan sebesar malam itu. Saat genderuwo raksasa berdiri tepat di belakangku di tengah hutan, tubuhku seperti kehilangan tenaga. Makhluk itu jauh lebih besar daripada yang pernah kulihat sebelumnya. Kepalanya hampir menyentuh ranting pohon besar di atas kami. Bau busuk seperti bangkai bercampur tanah kuburan keluar dari mulutnya setiap kali bernapas. Hehehe. Darman. Suara beratnya menggema di tengah hujan. Rizal langsung mundur sambil gemetar hebat. Kita mati, bisiknya pucat. Aku sendiri hampir tak bisa bergerak. Mata merah makhluk itu terus menatapku seolah sedang melihat mangsa yang sudah lama dicari. Di belakang kami, ritual di padepokan masih berlangsung. Suara gamelan semakin cepat bercampur teriakan para pengikut Ki Sabrang. Hio. Api besar di tengah halaman padepokan berkobar tinggi diterpa angin malam. Genderuwo itu perlahan melangkah mendekat. Buk. Tanah sampai bergetar. Aku spontan menarik Rizal mundur. Lari. Kami langsung berlari menembus semak-semak di samping padepokan. Suara raungan makhluk itu menggema keras di belakang. Pohon-pohon berguncang saat genderuwo itu mengejar kami. Langkahnya sangat berat namun cepat. Buk. Aku hampir terjatuh karena tanah licin oleh hujan. Nafasku mulai habis, tetapi suara langkah raksasa itu semakin dekat. Ke goa, teriak Rizal. Aku baru ingat cerita Mbah Surip tentang goa tua tempat segel lama berada. Kami terus berlari menuju bukit belakang padepokan, sampai akhirnya menemukan celah batu besar yang tertutup akar pohon. Goa itu gelap pekat. Tanpa pikir panjang kami masuk ke dalam. Udara di dalam goa sangat dingin dan lembab. Bau tanah bercampur bau anyir memenuhi lorong batu sempit itu. Hanya cahaya petir dari luar yang sesekali menerangi jalan. Namun suara langkah genderuwo masih terdengar. Buk. Makhluk itu ikut masuk. Dadaku langsung sesak. Kita terjebak, bisik Rizal. Aku menoleh ke belakang. Dan dalam gelap lorong goa, 2 mata merah menyala perlahan mendekat. Suara tawanya menggema dari dinding batu. Kami terus berjalan mundur sampai tiba di ruangan besar di dalam goa. Di sana terdapat batu hitam raksasa penuh tulisan Arab kuno dan simbol aneh yang bercahaya redup. Aku langsung teringat ucapan Kiai Hamdan, tempat segel lama. Tiba-tiba suara Ki Sabrang terdengar dari mulut goa. Jangan lari lagi, Darman. Aku membeku. Lelaki tua itu berjalan masuk sambil membawa obor dan keris hitam di tangannya. Beberapa pengikut padepokan mengikuti di belakangnya. Wajahnya terlihat sangat puas. Akhirnya kau datang ke tempat ini. Aku mengepalkan tangan. Apa sebenarnya maumu dariku? Ki Sabrang tertawa kecil. Darah keturunan ayahmu adalah kunci. Aku mulai gemetar marah. Ayahku tidak pernah ikut jalan sesatmu. Wajah Ki Sabrang mendadak berubah dingin. Ayahmu pengecut. Suasana goa langsung terasa semakin berat. Dia kabur sebelum ritual penyatuan selesai. Aku menahan nafas. Ritual apa? Ki Sabrang mengangkat keris hitamnya tinggi-tinggi, membangunkan penjaga hutan sepenuhnya. Genderuwo besar di belakangnya menggeram pelan. Dengan darahmu, lanjut Ki Sabrang, segel terakhir akan terbuka. Aku langsung mundur perlahan mendekati batu segel. Rizal berbisik panik. Darman, kita harus keluar sekarang. Namun lorong keluar sudah dipenuhi pengikut padepokan. Kami terjebak. Ki Sabrang mulai membaca mantra aneh sambil menggoreskan keris ke telapak tangannya sendiri. Darah hitam menetes ke tanah batu. Tiba-tiba simbol-simbol di dinding goa mulai menyala merah. Tanah bergetar keras. Bruk. Debu berjatuhan dari langit-langit goa. Genderuwo besar itu mengaum sangat keras sampai telingaku berdenging.
Aku masih terduduk di tanah berlumpur ketika bukit tempat gua tua itu runtuh sebagian. Hujan deras mengguyur hutan tanpa henti, tetapi tubuhku terasa panas seperti baru keluar dari kobaran api. Nafasku memburu, tanganku gemetar. Di kepalaku masih terngiang suara raungan genderuwo raksasa sebelum tubuhnya hancur menjadi asap hitam di dalam goa. Rizal jatuh di sampingku sambil batuk-batuk. Ya Allah, kita masih hidup. Aku menatap ke arah bukit yang dipenuhi debu dan batu runtuh. Cahaya putih dari dalam goa perlahan memudar, digantikan suar gemuruh kecil dari bawah tanah. Namun, sesuatu membuat dadaku kembali sesak. Suara gamelan dari padepokan memang sudah berhenti, tetapi suasana hutan justru terasa semakin aneh. Terlalu sunyi, hanya suara hujan dan angin yang terdengar di antara pohon-pohon besar. Lalu tiba-tiba, aku langsung menoleh cepat. Suara tawa itu datang dari arah padepokan. Rizal ikut membeku. Dia masih hidup, bisiknya pucat. Dari balik kabut hujan, kulihat beberapa obor masih menyala di halaman padepokan. Para pengikut berjubah hitam tampak berlarian panik. Sebagian berteriak histeris, sebagian lagi jatuh tersungkur di tanah sambil memegangi kepala. Dan di tengah halaman itu, Ki Sabrang berdiri. Tubuhnya penuh debu dan darah hitam. Rambut putihnya berantakan karena hujan, namun matanya masih menyala penuh kebencian saat menatap ke arah bukit runtuh. "Aku belum kalah," teriaknya keras. Petir menyambar langit tepat di atas padepokan. Brak! Cahaya kilat menerangi seluruh hutan sesaat. Dan dalam cahaya itu, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Di antara pepohonan sekitar padepokan, puluhan mata merah mulai bermunculan satu persatu. Genderuwo lain. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Ada yang bergelantungan di pohon, ada yang merangkak di tanah, ada pula yang berdiri diam di balik kabut sambil memperlihatkan senyum menyeramkan. Suara tawa mereka menggema bersamaan. Aku menelan ludah. Mereka marah, bisik Rizal. Ki Sabrang justru tertawa keras sambil mengangkat keris hitamnya. "Datanglah, tunjukkan siapa penguasa hutan ini." Namun sesuatu terasa berbeda. Makhluk-makhluk itu tidak lagi memandang ke arahku. Mereka justru menatap kita. 3 minggu setelah padepokan itu terbakar, suasana pesantren perlahan mulai kembali tenang. Tidak ada lagi suara gamelan tengah malam. Tidak ada lagi langkah berat di atas atap asrama. Sumur tua belakang pesantren akhirnya ditutup menggunakan batu besar dan dibacakan doa selama 7 malam berturut-turut oleh Kiai Hamdan. Namun meski semuanya terlihat membaik, aku masih sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Aku selalu bermimpi berdiri di tengah hutan sambil mendengar suara tawa berat dari balik kabut. Dan setiap kali terbangun, jantungku selalu berdetak sangat keras. Malam itu adalah malam terakhir sebelum liburan pesantren dimulai. Sebagian santri terlihat bahagia karena akhirnya bisa pulang setelah mengalami teror berbulan-bulan. Halaman pondok kembali ramai oleh suara obrolan dan tawa kecil. Rizal duduk di sampingku di teras masjid sambil menyeruput kopi panas. "Tak kusangka kita masih hidup," katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Kadang aku juga masih tidak percaya. Angin malam berhembus dingin melewati halaman pesantren. Pohon beringin depan gerbang bergoyang pelan diterpa angin. Aku dengar warga desa mulai berani lewat dekat hutan lagi, ujar Rizal. Aku hanya mengangguk. Sejak padepokan terbakar, hutan memang terasa berbeda. Tidak lagi terlalu menyeramkan seperti sebelumnya. Bahkan suara-suara aneh yang dulu sering terdengar, kini menghilang begitu saja. Namun entah kenapa perasaanku belum benar-benar tenang. Seolah semuanya belum selesai. Setelah sholat Isya, Kiai Hamdan mengumpulkan seluruh santri di masjid. Wajah beliau terlihat lebih tenang dibanding beberapa minggu lalu, meski garis kekelahan masih tampak jelas di matanya. "Mulai besok,
Kalian pulang ke rumah masing-masing, ucap beliau. Beberapa santri langsung tersenyum lega. Tapi ingat, lanjut beliau serius. Jangan pernah membicarakan apa yang terjadi di pesantren ini kepada sembarang orang. Suasana langsung hening. Ada hal-hal yang lebih baik tetap menjadi rahasia. Aku menatap Kiai Hamdan cukup lama. Ada sesuatu dalam tatapan beliau malam itu. Seperti seseorang yang masih menyimpan kekhawatiran besar. Setelah pengajian selesai, para santri mulai kembali ke asrama. Aku memilih duduk sendirian di tangga masjid sambil memandangi halaman pesantren yang mulai sepi. Kabut tipis turun perlahan. Lampu-lampu kuning di sekitar halaman terlihat samar tertutup embun malam. Aku menghela napas panjang. Akhirnya semua selesai, pikirku. Namun tepat ketika hendak berdiri, aku mendengar suara langkah pelan dari arah gerbang pesantren. Tap, tap, tap. Aku langsung menoleh. Seseorang berdiri di depan gerbang. Tubuhnya sangat tinggi dan seluruhnya hitam pekat. Aku langsung membeku. Sosok itu diam tidak bergerak di bawah pohon beringin. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup gelap. Namun tubuhku langsung dipenuhi rasa dingin yang sangat familiar. Aku berdiri perlahan. Siapa itu? Bisikku. Sosok tersebut tetap diam. Angin malam bertiup semakin dingin, hingga daun-daun pohon beringin bergesekan mengeluarkan suara menyeramkan. Krek, krek, krek. Aku mulai melangkah pelan mendekati gerbang. Dan semakin dekat, bentuk tubuh sosok itu semakin terlihat jelas. Tubuhnya besar, bahu lebar, dan di balik kabut malam, samar-samar terlihat bulu hitam menutupi lengannya. Dadaku langsung sesak. Tidak mungkin. Aku berhenti melangkah. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Dua mata merah menyala muncul dari gelap. Aku langsung mundur satu langkah. Suara tawa berat itu kembali terdengar. Sama persis seperti yang sering kudengar di hutan. Tubuhku mulai gemetar. Tidak, kau sudah hilang. Bisikku lirih. Sosok itu perlahan melangkah maju mendekati gerbang pesantren. Buk, buk, buk. Tanah seperti bergetar pelan setiap kali kakinya menapak. Aku ingin memanggil Kiai Hamdan, tetapi suaraku seperti tertahan di tenggorokan. Makhluk itu berhenti tepat di depan gerbang. Kini aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Hidung besar, mulut lebar penuh gigi tajam, dan mata merah menyala yang terus menatapku tanpa berkedip. Darman. Aku langsung merinding hebat. Makhluk itu masih mengenaliku. Tiba-tiba suara azan subuh berkumandang